Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran IPA hari ini nanti kita bahas yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anak untuk meminta pendampingan belajar oleh orang tua, kakak ataupun saudara. Baik anak-anak, untuk hari ini kita pelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada beberapa istilah yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pengamatan, ada pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, dan juga besaran turunan. Apa saja sih pengertian dari beberapa istilah tersebut? Ayo, yaitu pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan yang berupa penelitian terhadap suatu benda atau objek yang diamati. Sedangkan pengukuran yaitu kegiatan membandingkan sesuatu besaran yang diukur dengan alat ukur. Sedangkan besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Sistem internasional yaitu jenis sistem satuan pengukuran yang diakui oleh seluruh negara. Sedangkan besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya, untuk apa sih kita belajar IPA? Yang pertama pastinya untuk memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya, supaya kita berpikir logis dan sistematis. Nah, itu adalah alasan apa kita belajar IPA. Selanjutnya, konsep belajar IPA yang akan kita lakukan yaitu diantaranya seperti ini. Nah, kita nanti akan mempelajari metode penelitian yang secara ilmiah. Nah, dari metode ilmiah tersebut kita gunakan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang ketiga komunikasi. Dari tahap pengamatan yaitu nanti kita melakukan pengukuran. Dari pengukuran tersebut nanti akan menghasilkan besaran. Dari besaran ada besaran pokok dan besaran turunan. Dan juga pada satuan ya bisa mengetahui satuan baku dan satuan tidak baku. Selanjutnya, apa saja sih objek IPA itu? Objek IPA itu ada alam semesta. Semua benda yang berada di alam semesta, termasuk bumi, alam, hutan, air, manusia, hewan, tumbuhan, itu termasuk juga objek IPA, serta ada batu-batuan dan lain sebagainya. Pokoknya benda dari yang terkecil sampai yang terbesar itu termasuk objek IPA. Selanjutnya, objek IPA terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah ada komponen biotik, ada juga komponen abiotik. Komponen biotik yaitu terdiri dari makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Apa saja sih? Yaitu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itu 3 yang termasuk contoh komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik itu ada batu-batuan, ada air, ada juga tanah, ada juga sinar matahari, ada udara. Itu termasuk komponen abiotik atau segala sesuatunya yang tidak bernyawa. Nah, untuk apa sih kita mempelajari IPA? Supaya kita tahu
mengetahui kenapa air bisa mengalir dari atas ke bawah dan air tidak mengalir dari bawah ke atas. Oh, ternyata ada gravitasi bumi. Nah, untuk mengetahui seperti itu, semuanya perlu adanya penyelidikan. Nah, untuk metode penyelidikan yang ilmiah ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang ketiga komunikasi. Yang pertama adalah pengamatan, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera. Sedangkan inferensi yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Sedangkan komunikasi yaitu menyampaikan hasil pengamatan bisa dalam bentuk lisan, grafik, kurva, ataupun diagram, ataupun yang lainnya. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu penyelidikan secara ilmiah. Langkah yang pertama adalah pengamatan. Nah, sebagai contoh, kita mengamati seekor sapi. Kita amati, yaitu menggunakan panca indera, bisa juga menggunakan alat ukur, ataupun yang lainnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan inferensi, yaitu merumuskan dan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Contoh dari inferensi dari pengamatan sapi, bisa juga didapatkan ciri-ciri Ya, sapi. demikian tadi materi Contoh pembelajaran kita tentang mengukur, dan saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh inferensi. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Contoh dari mengkomunikasikan yaitu mempresentasikan atau menyampaikan hasil penyelidikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Sikap apa saja sih yang harus dimiliki? Yang pertama adalah teliti. Sebagai seorang peneliti harus teliti. Yang kedua adalah sabar, tidak rusak-rusuh. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi, seperti Thomas Alva Edison. Itu selanjutnya, sikap apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Yang pertama yaitu sikap teliti. Yang kedua, sikap sabar. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, objektif. Selanjutnya, tenang. Itu adalah beberapa contoh sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Kemudian pembagian pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA itu dibagi menjadi 4 pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran fisika, pembelajaran kimia, pembelajaran biologi, dan juga pembelajaran ilmu bumi dan antariksa. Selanjutnya yaitu contoh penyelidikan ilmiah. Nah, di sini ada sebuah gambar gempa bumi. Nah, dari BMKG itu bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi itu? Maka dari BMKG untuk mengetahui hal tersebut menggunakan metode penelitian, yaitu dengan cara pengamatan, dengan cara memprediksi, dan juga mengkomunikasikan. Selanjutnya, nah, sebagai bahan evaluasi, sekarang anak-anak melakukan pengamatan. Silakan
anak-anak untuk mengamati ciri-ciri 3 hewan yang sering anak-anak temui di rumah. Yang kedua, silahkan tulis hasil pengamatan kalian ke dalam buku dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga, kemudian presentasikan di dalam bentuk video, kemudian kirim ke Google Classroom. Selanjutnya, terima kasih. Dan saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.